Puluhan jurnalis Cirebon dari berbagai media, baik elektronik, cetak, online, radio, dan lainnya melakukan aksi solidaritas. Aksi merupakan bentuk keprihatinan terhadap salah satu wartawan media cetak di Cirebon yang mendapatkan perlakuan intimidasi dan kekerasan dari sejumlah oknum LSM. Dia bilang kalau kamu masih ingin selamat, tidak terjadi apa-apa di jalan ya, kita sama-sama enak aja lah, hentikan perpecahan itu. Sama-sama. Ade ini termasuk yang sering dapat sorotan gitu, beritanya sering jadi perhatian. Dulu ada kasus yang di rumah sakit, salah satu rumah sakit pernah diancam ya sama preman, terus juga pernah ke polsek, terus disita ya ininya, HP-nya disita, terus pokoknya banyak gitu yang saya sendiri itu belum ngerasain gitu. Itu kenapa nah? Memang punya tantangan, memang mikirnya itu adalah tantangan atau memang karena polos saja? Nah itu kejadian itu 3 bulan pertama saya ngalamin itu. Setelah ada masalah sama polisi, kemudian sama rumah sakit, dan ya kasus-kasus yang sudah nggak perlu diungkit lagi. Walaupun ada track recordnya itu karena ya memang pengalaman pertama aja. Tapi setelah saya pelajari apa sih yang kurang gitu, apa yang salah sampai saya bisa seperti itu. Kayaknya untuk jadi seorang wartawan juga tidak, ini menurut saya sendiri ya, kayaknya nggak perlu sopan-sopan banget. Malah kalau kita terlalu sopan, terlalu hormat kepada institusi apapun itu, malah kita diremehkan. Maksudnya malah sampai sekarang itu ditekankan kepada saya ketika saya bertemu dengan siapapun, ya udah anggaplah hanya sebatas wartawan dan narasumber, tidak ada penghormatan lebih. Tidak usah lah, tidak perlu. Karena kasus saya sebelumnya tuh saya ngerasa karena saya terlalu sopan dan terlalu menghargai dia, jadi dia macam-macam dan mena-mena sama saya, itu sih. Iyalah, makanya kita juga sebagai wartawannya tidak harus karena yang diwawancara ini jadi harus begini-begini. Sama aja guys sebenarnya. Sama aja. Justru yang perlu kita beri penghormatan lebih itu orang-orang yang memang gimana ya justru kayak, yang menghormati kita gitu. Makanya ketika mereka segan, ketika Pak ada waktu nggak? Oh ada nih, silakan datang ke sini. Itu justru kita yang kita narasumber ini yang enak gitu loh. Jadi kita juga nggak bakal macem-macem lah, yang nggak macem-macem juga sih tapi kan yang nggak salah orang lah. Jadi itu yang bikin justru jadi momen untuk belajar yang makin cepat ya justru ya. Iya, tiap hari tuh saya tuh evaluasi tuh kan, kalau liputan, mulai dari liputan di lapangan, tulisan apa yang kurang, lalu ya introspeksi diri lah. Introspeksi. Introspeksi. Saya acting lah ya. Iya itu sih. Banyak kurangnya, banyak bisa. Ada ya wartawan di Cirebon atau wartawan nasional yang benar-benar jadi acuan lah. Kalau ada berarti kalau di ini tuh galnya sama wartawan apa deh? Di mana di sini? Iya. Ya mungkin AWR Story juga tahu ya. Kalau wartawan radar tuh jadi dikatakan independen atau gimana ya. Jadi setiap beritanya itu kebanyakan kita ngangkat isu, jadi jarang untuk kumpul-kumpul atau liputan dengan wartawan lain. Iya, makanya sampai sekarang juga teman wartawan saya ya di lapangan nggak ada kayaknya, karena selalu jalan sendiri. Ya memang kecuali kalau hanya untuk sebatas ada konferensi pers misalnya, ya datang ya sama teman wartawan lainnya biasa berbaur. Karena memang kita lokal, terus proyeksinya beda, isu yang menurut media nasional menarik,
Menurut kita enggak, atau menurut Sebaliknya. kita menarik nih, tapi menurut media nasional lah biasa aja. Jadi seringnya kalau nggak liputan sama sesama media lokal, ya sama media nasional, tapi pilih-pilih isu gitu. Karena Yang- kita kan maksudnya kita kan korannya. Jadi isu koran tuh menurut saya tuh harus eksklusif dan tidak boleh jalan sama wartawan lain, apalagi online. Karena koran kan beritanya kan ya in-depth dan segala macam. Kalau kita masih ikut dengan wartawan lain, dia hari ini sudah memberitakan, kita besok baru lanjut, kayaknya basi juga, orang nggak mau baca. Jadi itu eksklusif. Koran itu perlu berita eksklusif kalau menurut saya. Terus apa ya? Selama 1,5 tahun jadi wartawan, yang sudah didapatkan apa? Dapat apa ya? Dapat apa sih? Itu dapat sembako tadi dari Pak Yanto, makasih Pak. Dapat apa sih, Maksudnya dapat apa? Akhirnya dapat hikmahnya Oh, atau dapat materi atau dapat apa lagi? ya nggak bisa dipungkiri. Pertama dapat link relasi, dan itu iya membuat kita apa ngapain mudah itu sih. Kemudian dapat ilmu, dapat pengalaman, rasa mental juga lebih, ya ketemu orang tuh lebih biasa lah. Kalau dulu mah mungkin kita ketemu orang tuh masih malu-malu apa, karena kita sering ngadepin situasi di mana apa namanya, kalau ketemu orang orang banyak kita ngerasa nggak enak apa tuh sering bisa. Jadi itu terbiasa gitu, dari kondisi apapun kita mudah menyesuaikan kalau sekarang sih. Saya mau nanya nih, menurut kamu, menurut Anda, kalau apalagi ada kan pernah di apa ya, di Cirebon yang kebanyakan wilayahnya masih di desa gitu. Iya, liputan dulu di Kabupaten bagian Barat. Bagaimana sih apa namanya pandangan orang-orang desa terhadap profesi wartawan itu? Karena kan yang banyak selentingan wartawan tuh cuman begini kayak gitu, banyak stigma negatif. Nah, iya betul. Jadi saya pernah liputan di Kabupaten bagian Barat itu setahun lah kurang lebih. Sebelumnya sekarang di kota nih. Jadi pandangan orang terhadap wartawan itu macam-macam sih ya. Karena kan kita tuh tahu lah, wartawan itu banyak oknum-oknum yang memang memanfaatkan profesi ini untuk tujuan lain. Kalau kita kan hanya sebatas ya mencari berita, menggali informasi, dan pandangan-pandangan negatif terhadap wartawan di desa-desa itu banyak, terutama ya kepala desa apa. Jadi dia melihat kita itu Sinis, tidak, ya? iya, Wartawan. ya terutama media juga berpengaruh sih. Kadang dia juga ada yang mengerti kalau kita bilang dari radar, dan responnya mereka itu beda. Cuma kadang yang harus diperbaiki dari orang-orang atau pemimpin di desa itu mindsetnya tuh, kadang wartawan itu bagi mereka apa ya, ibaratnya ya mereka tuh terlalu segen, atau saya bilang takut. Takutnya jangan kayak gitu. Kita kan ya berkawan aja lah, karena kan ya kita butuh informasi, mungkin dia juga butuh publikasi kan, karena tahu sendiri di desa tuh jarang tersentuh mungkin orang bilang ya. Makanya wartawan di desa-desa kayak dari Radar Cirebon itu ya hadir di sana untuk itu tujuannya. Jangan sinis, jangan takut. Justru kalau takut itu si oknum ini justru malah Iya, makin dimanfaatkan berani, malah oleh memanfaatkan oknum. gitu. Betul. Tapi waktu itu di desa, waktu liputan di desa-desa kan isunya apalagi kalau jalan rusak, Sampah. sampah, Iya, betul. gagal panen, harga padi Iya. melonjak itu. Apa ya? Setelah liputan itu ada ininya nggak sih dia? Kayak ternyata yang saya beritain bermanfaat gitu loh. Pernah ngerasa kayak gitu Bang? Iya, pernah. Ya, contohnya misalkan dulu di Gresik tuh desa apa ya? Desa apa saya lupa, itu ada rumah-rumah rusak itu diberitakan sekali, besoknya langsung orang pada datang ke situ. Itu nenek-nenek itu
desa Jagapura Lor, Wetan atau Kidul, saya nggak tahu. Ya itu manfaatnya. Langsung besoknya tuh kan setelah diberitakan terbit di kabupaten, besoknya pada datang golongannya Pejabat. TNI, Polri, dan di situ tuh ada obrolan. Kan saya saya kalau liburan kan ya diem aja, kadang jaga jarak atau apa, kan namanya belum kenal awal-awal. Di situ ada golongan ya dari TNI bilang, dia ngobrol sama temen nama rekan-rekannya. Saya kaget, ini kok ada rumah di Jagapura rusak. Ya saya selama ini nggak tahu, tiba-tiba muncul di media cetak Radar aja. Dia ngomong itu, saya denger, wah itu kan maksudnya berita saya dibaca gitu, alhamdulillah. Dan berpengaruh. Itu Walaupun mereka nyumbang nggak? Iya nyumbang sih, nggak tahu walaupun dia ngambil bantuan dari mana. Dan waktu itu dia nggak tahu kalau saya yang nulis, ada orangnya gitu. Ya saya diem aja, karena cukup tahu aja, nggak perlu kita show up bahwa saya yang nulis itu, saya nggak pernah gitu. Baiklah itu. Oke, satu lagi. Apa lu? Satu lagi tuh masih banyak ya. Menurut ente deh, jadi wartawan tuh harusnya yang bagaimana sih? Jadi wartawan itu harusnya yang bagaimana? Wartawan itu harusnya yang menjalankan tugas dengan berpedoman pada etika jurnalistik ya. Dan pasti yang memberikan informasi atau berita yang kira-kira memberikan pengaruh atau impact kepada masyarakat sih. Luas lah pokoknya ya, wartawan intinya mah wartawan baik lah, jadilah wartawan yang baik. Wartawan yang baik. Apaan lain dong kan, saya nggak paham. Karena baru kan saya tahu sendiri, aduh. Baru tapi banyak pengalamannya. Sama kan, pengalaman tuh berdasarkan waktu kan. Ya enggak, waktunya kan beda. Kalau saya kan itu Gimana orang masuknya sama, malah duluan ini tuh magang duluan di Radar. Iya. Sekarang jadi satu des ya, Metropolis, iya. Alhamdulillah. Pengen ini enggak deh? Pengen pindah lagi des. Pindah des gitu. Mungkin lebihnya pengen banyak tantangan, pengen nyoba tantangan baru sih, ada mungkin ya. Kayak misalkan liputan di luar kota kayak gitu kan. Cuma luar kotanya jangan yang jauh-jauh. Nanti di Wamena deh. Jangan ya, diasingkan misalnya. Cuma ya belum siap sih kalau liputan di luar kota. Cuma ada rasa inginnya tuh. Ada. Baiklah guys, itu obrolan saya. Gue tunggu nih, opening sama closing. Soalnya sering lupa. Baiklah, itu obrolan saya sama Ade. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Our Story berikutnya.